Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Efrida Gustina Manalu dengan NIM C1C023-038. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang desain riset. Baiklah, di sini daftar isinya terdiri dari pengertian desain riset, klasifikasi desain, penentuan desain riset, dan contoh desain riset. Kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian desain riset. Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain riset juga didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis, sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Masalah pada sebuah penelitian akan menentukan jenis apa yang cocok untuk dipilih. Hal tersebut juga menentukan alat dan cara apa yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian. Nah, menurut si lain, pada tahun 2018, desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Menurut Umar, desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang dilakukan periset, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai analisis akhir. Dan ketiga, Najmias dan Najmias. Menurutnya, desain penelitian merupakan rencana yang membimbing penelitian dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi observasi. Maksudnya dari sini, suatu model pembuktian logis yang memungkinkan penelitian untuk mengambil inferensi mengenai hubungan kausal antara variabel di dalam suatu penelitian. Kemudian kita memasuki klasifikasi desain. Di sini, yang pertama ada sejauh mana pertanyaan riset telah dikristalisasi. Nah, dalam ini yang pertama ada studi eksplorasi yang cenderung berstruktur longgar dengan tujuan untuk mengetahui tugas-tugas atas kesempatan riset di masa yang akan datang, dan studi formal yang dimulai pada saat eksplorasi selesai dimulai dengan suatu hipotesis atau pertanyaan riset yang kemudian melibatkan prosedur dan spesifikasi sumber data yang tepat. Kemudian yang kedua ada metode pengumpulan data, yaitu pemantauan dan studi komunikasi. Yang ketiga ada kemampuan riset untuk memberikan efek pada variabel yang sedang dalam studi. Yang ini ada eksperimental dan sesudah fakta. Yang keempat ada tujuan dari studi, yaitu deskriptif dan sebab akibat. Yang kelima ada dimensi waktu, yaitu lintas bagian dan longitudinal. Yang keenam cakupan topik lebar dan dalamnya studi, yaitu kasus dan studi statistik. Yang ketujuh, lingkungan riset. Yang pertama ada situasi lapangan, riset laboratorium, dan simulasi. Dan yang terakhir ada persepsi mereka yang terlibat terhadap kegiatan riset. Kemudian kita memasuki penentuan dari desain riset. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penentuan desain penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jika tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka desain koresional dapat digunakan. Yang kedua ada jenis data yang dibutuhkan. Jenis data yang dibutuhkan juga mempengaruhi pilihan desain penelitian. Jika data yang dibutuhkan bersifat kuantitatif, maka desain survei atau eksperimental dapat digunakan. Namun jika data yang dibutuhkan bersifat kualitatif, maka desain kualitatif dapat lebih disesuaikan. Yang ketiga ada ketersediaan data. Ketersediaan data juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan desain yang tepat. Jika data sudah tersedia dan cukup, maka desain koresional atau survei dapat digunakan. Dan yang terakhir ada sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia seperti waktu, tenaga, dan anggaran juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan desain penelitian. Yang materi terakhir kita memasuki contoh desain riset. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas, keterkaitan antara kegiatan. Yang kedua ada desain eksperimen, yaitu dalam penelitian sosial sering digunakan untuk menemukan aspek penyebab atau penyebab fenomena sosial. Yang ketiga ada penelitian kuantitatif,
yaitu membuat proyek eksperimental lebih bebas. Maka, penelitian sosial umumnya menerapkan desain eksperimental untuk melakukan penelitian kuantitatif. Dan terakhir ada makalah. Dalam pembuatan makalah ilmiah juga ada yang namanya penerapan metode penelitian. Dengan metode penelitian yang bagus, maka makalah ilmiah pun juga bisa terwujud dengan kualitas yang tinggi. Kita memasuki kesimpulan. Desain riset merupakan kerangka sistematis yang digunakan dalam penelitian untuk mengarahkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data guna mencapai tujuan penelitian. Dengan adanya desain riset, peneliti dapat menentukan metode yang paling sesuai dalam menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan reliable. Desain riset diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek utama, seperti metode pengumpulan data, pengontrolan variabel, tujuan studi, serta dimensi waktu dalam menentukan desain riset yang tepat. Peneliti perlu mempertimbangkan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, ketersediaan data, serta sumber daya yang tersedia. Pemilihan desain riset yang tepat saat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Baiklah, sekian dari materi saya. Terima kasih.